Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan salah satu yang ada di daerah Ciwidey, yaitu sejarah dan asal-usul kota Ciwidey. Ciwidey adalah desa di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Ciwidey pada tahun 1845 adalah salah satu dari 7 desa yang berada di pemerintahan Kabupaten Bandung dan berada di wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram pada tahun Alif, atau sama dengan hari Sabtu, tanggal 20 April 1641 Masehi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 277 desa dan kelurahan pasca pemekaran. Pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Soreang. Desa Ciwidey mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya. Hingga saat ini, Desa Ciwidey lebih dikenal dengan desa kota yang ada di Kecamatan Ciwidey karena letaknya yang sangat strategis dengan objek wisata. Topologi Desa Ciwidey adalah daerah dataran rendah, berbukit, dan dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 23 sampai 25 derajat Celcius. Untuk asal-usul Pakemitan Kadu Agung atau Desa Ciwidey, beberapa tahun yang lama ada 3 orang yang berkelana untuk menyebarkan agama Islam, hingga sampailah mereka di suatu daerah hutan belantara. Ketiga orang tersebut adalah Eyang Dalam Ragasadana, Eyang Camat Natawiguna, dan Eyang Jagasatru. Mereka berasal dari daerah Banten yang sedang mengembangkan misi Islam di daerah Pakemitan Kadu Agung yang sekarang disebut Desa Ciwidey. Selain menyebarkan agama Islam, mereka juga mengajarkan cara-cara bertani kepada rakyat kampung Pakemitan. Hasil pertanian tersebut dibawa ke daerah Gunung Padang sebagai tempat penyimpanannya. Selain itu, mereka juga mengajarkan tentang beternak domba dan kambing yang penyimpanannya disimpan di daerah Pasir Tilil. Ketiga orang tersebut sangat besar sekali jasanya dalam membangun tatanan sosial masyarakat di Pakemitan, yaitu diantaranya ketika mereka memindahkan aliran sungai di daerah Pakemitan dengan daerah Cisondari yang sekarang menjadi Pasir Jambu atau yang dulunya suka berselisih. Maka dengan cara memisahkan aliran sungai di daerah tersebut, yaitu dengan mempergunakan sebuah rokrak atau pelapah kelapa dan dengan kesaktian yang mereka miliki. Pelapah kelapa tersebut ditarik oleh Eyang Ranggasadana dan Eyang Jagasatru ke sebelah timur. Oleh Eyang Camat Natawiguna ditarik ke sebelah selatan. Dan tiba-tiba mereka melihat aliran sungai masuk melewati wide yang mereka pakai untuk berteduh. Dan dari situlah mereka bertiga memberi nama sungai tersebut dengan nama Ciwidey. Untuk sebutan Kadu Agung menurut cerita orang tua dulu, diawali dengan adanya pengumuman dari Kangjeng Dalem di daerah Kabupaten Bandung, yaitu dengan diadakannya suatu pameran hasil bumi, pertanian, dan buah-buahan di tiap daerah yang akan dipamerkan di pusat pemerintahan Kabupaten Bandung saat itu, termasuk kepada Eyang Jagasatru dengan membawa hasil pertanian dan buah-buahan, diantaranya buah kadu atau durian. Kadu atau durian tersebut diletakkan di atas meja tepat di hadapan Kangjeng Dalem. Mereka penasaran melihat buah kadu tersebut yang bentuknya sangat berbeda dengan buah kadu lainnya yang mempunyai bentuk lonjong. Kangjeng Dalem tertarik ingin melihat isi dari buah kadu tersebut dan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membuka buah tersebut. Akan tetapi, semua alat yang dipergunakan tidak dapat membelahnya. Akhirnya, dengan kesaktian Jagasatru dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan cukup menggoreskan telunjuknya dan
terbelahlah kadu atau durian tersebut. Setelah terbelah, semakin bertambah aneh dan takjub, karena di dalam isi kadu terdapat sebuah barang atau alat yang menyerupai pisau berbentuk mirip seperti kujang yang digunakan dalam lambang kabupaten. Kujang tersebut tidak bisa diambil oleh siapapun, dan ajaibnya, buah durian yang sudah terbelah tiba-tiba rapat kembali seperti semula. Banyak orang yang ingin memiliki kadu tersebut, terlebih benda pusaka yang ada di dalamnya. Maka buah durian tersebut dibawa kembali ke daerah Pakemitan Ciwidey. Dan sampai sekarang, konon, tidak seorang pun tahu di mana keberadaan buah kadu tersebut. Sejak saat itulah, tempat asal durian itu dinamakan Kadu Agung, dan sampai sekarang. Kata Ciwidey diambil dari ramalan Eyang Ranggasadana. Beliau meramalkan bahwa kata Ciwidey, di kemudian hari akan banyak orang yang datang ke Ciwidey dari kota jauh yang ingin mendatangi, termasuk orang kulit putih, hanya sekedar untuk beristirahat atau ngalegedai. Maka dari kata Ciwidey ditambahkan kata dey, jadilah kata Ciwidey. Waktu itu Ciwidey sering disebut Pakemitan, sebab dulu di kantor kewedanaan ada seorang yang suka tugur atau kemit. Kemit artinya menjaga dari tiap-tiap desa. Dan kata Kadu Agung diambil dari sebuah pohon durian atau kadu yang hanya ada satu-satunya di daerah tersebut. Akhirnya disimpulkan bahwa nama tempat yang dihubungkan dengan cerita lainnya maka menjadi nama Pakemitan Kadu Agung atau Ciwidey. Ditambah adanya campur tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk silsilah keturunannya, ketiga orang yang berjasa menyebarkan agama Islam dan membuka daerah Ciwidey atau Kadu Agung atau Pakemitan adalah keturunan dari Eyang Maulana Yusuf atau Eyang Maulana Muhammad atau Pangeran Ketib Salim dari daerah Banten. Para keturunannya tersebut terbagi untuk menempati sampai akhir hayatnya, yaitu sebagai berikut. Eyang Ngaben Wangsa Dinata di Cidaun, Eyang Jagasatru di Patenggang, Eyang Ranggasadana di Kadu Agung Ciwidey, Eyang Dipanata di Naringgul Cianjur, dan yang terakhir Eyang Camat Natawiguna di Ciharedai. Cerita tadi diperkirakan pada masa tahun penyebaran agama Islam sampai dengan membuka daerah Ciwidey, kurang lebih pada tahun 1750 sampai 1755 Masehi. Yang terpenting dari ramalan itu, mudah-mudahan dari perkembangan zaman betul-betul terwujud menjadikan tujuan atau sasaran sebuah objek kunjungan yang mendatangkan aset bagi kota Ciwidey. Nah, sekian cerita tentang sejarah dan asal-usul penamaan Ciwidey. Semoga cerita tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan kalian bantu saya dengan meninggalkan jejak, yaitu dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar saya terus bersemangat dalam menggali sejarah-sejarah yang ada di daerah Bandung Selatan, khususnya daerah Ciwidey. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.